Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Suhaila, NIM 1120026. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi mengenai siasah dauliyah, siasah dusturiyah, dan juga siasah maliyah. Yang pertama, siasah dauliyah. Siasah dauliyah merupakan kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan, masalah teritorial, ekstradis, tahanan, pengasingan, tawanan, politik, dan pengusiran warga negara asing. Selain itu, juga mengurusi masalah kaum dhimmi, perbedaan agama, akad, timbal, dan sepihak dengan kaum dhimmi, hudud, dan juga kisos. Ruang lingkup siasah dauliyah yaitu 1. Perjanjian internasional. Yang kedua, pengakuan terhadap tawanan. Yang ketiga, kewajiban dan hak suatu negara terhadap negara lain. Yang keempat, aturan peperangan. Yang kelima, ekstradisi. Yang keenam, pemberian suaka politik dan keamanan. Yang ketujuh, penentuan situasi damai atau perang, penentuan sifat darurat kolektif. Dasar-dasar siasah dauliyah. Yang pertama, asas kemanunggalan manusia. Yang kedua, asas persamaan. Yang ketiga, asas keadilan. Yang keempat, asas musyawarah. Yang kelima, asas kebebasan. Yang keenam, asas kehormatan. Yang ketujuh, asas toleransi. Yang kedelapan, asas kerjasama. Siasah dusturiyah. Yang kedua yaitu siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konstitusi berupa undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Legislasi berupa bagaimana cara perumusan undang-undang dan juga lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, ruang lingkup dan kajian siasah dusturiyah, yaitu 1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan. Yang kedua, persoalan imamah, hak dan kewajibannya. Yang ketiga, persoalan rakyat, status dan hak-haknya. Yang keempat, persoalan baiat. Yang kelima, persoalan waliul ahdi. Yang keenam, persoalan perwakilan. Yang ketujuh, persoalan ahlul halli wal akdi. Yang kedelapan, persoalan wizarah dan perbandingannya. Apabila dilihat dari sisi lain, fikih siasah dusturiyah dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, bidang siasah tasri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahlul halli wal akdi, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang peraturan pelaksanaan, undang-undang daerah, dan sebagainya. Yang kedua, bidang siasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliul ahdi, dan lain-lain. Yang ketiga, bidang siasah qada'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Yang keempat, bidang siasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Yang ketiga yaitu mengenai siasah maliyah. Siasah maliyah ialah siasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Secara terminologi, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Siasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Sumber keuangan siasah maliyah yaitu 1. Zakat. Yang kedua, humus al-honaim. Yang ketiga, fa'i. Yang keempat, jizyah. Yang kelima, usyur at-tijarah. Yang keenam, kharaj. Adapun belanja dan pengeluaran negara yaitu 1. Pemberantas kemiskinan. Yang kedua, pertahanan negara. Yang ketiga, pembangunan hukum. Yang keempat, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial. Yang kelima, pendidikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.